Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizky, NIM F1B019-053. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan P3 Electronical Digital yang berjudul yaitu percobaan 3 Digital to Analog Converter. Dari praktikum ini kita memiliki tujuan yaitu pertama mempelajari karakteristik dari DA converter. Kemudian alat dan bahannya ada 3, yaitu pertama komputer, kabel jumper, unit dan interface, panel 24009 9S DA converter. Adapun isi dasar teorinya akan saya jelaskan, yaitu pertama apa sih itu DAC? DAC merupakan suatu rangkaian yang elektronika yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Baik sistem menerima dan digital sebagai sinyal masukan, kemudian mengubahnya menjadi tegangan atau arus analog. Data digital disajikan dalam berbagai macam sandi dan kode. Yang paling lazim atau paling sering kita dengar yaitu menggunakan kode biner, murni dan atau kode desimal. Dalam bentuk binary kode desimal atau BCD, keluaran FO-nya dari suatu DAC n bit dapat dirumuskan dengan rumus VO sama dengan A kecil n kurang 1 dikali 2 pangkat min 1 tambah A n kurang 2 dikali 2 pangkat min 1 tambah A0 dikali 2N tutup kurung kali dikali VR. Koefisien tersebut menggunakan kata biner 1, A sama dengan 1 atau 0. Kemudian jika bit N adalah 1 atau 0, tegangan FR adalah tegangan action stabil yang digunakan dalam rangkaian. Bit paling berarti yaitu MSB, most significant bit, adalah bit yang paling bersesuaian dengan AN min 1 dan bobotnya yaitu VR per 2. Sedangkan bit paling tidak berarti yaitu LSB, low significant bit, atau bersesuaian dengan A0 dan bobotnya sama dengan VR per 2N. Rangkaian DAC mempunyai banyak jenis dan tipe, yang merupakan salah satunya adalah DAC tipe tangga, yaitu susunan tangga dalam rangkaian. Kemudian ada pun juga lanjutan dari dasar tersebut, yaitu menjelaskan tentang rangkaian dasar DAC terdapat 2 tipe, yaitu binary weighted DAC dan 2R per R ladder DAC. Kedua tipe DAC tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama binary weighted DAC merupakan sebuah rangkaian binary yang dapat disusun dari beberapapun resistor dan operasional amplifier yang sebagai penguat dan penjumlah non-inverting seperti non-inverting. Kemudian di mana dijelaskan di laporan tersebut terdapat gambar dan dijelaskan di mana resistornya 20 kOhm dan menjumlahkan arus yang dihasilkan dari penutup switch dan dari D0 sampai dengan D3. Kemudian resistor ini diberi skala nilai sedemikian rupa sehingga memenuhi bobot binary dari arus selanjutnya yang akan dijumlahkan oleh penjumlah inverting 1IC741. Apabila sumber tegangan tersebut pada penguat penjumlahan IC741 tersebut simetris,
maka 15 VDC dengan penutup D0 menyebabkan tegangan 5 VDC-nya akan diberikan ke penguat yang menyebabkan penjumlahan dengan penguatan min 0,2 kali sehingga diperoleh tegangan output penguat yang penjumlahannya min 1 VDC dan penutupannya masing-masing switch menyebabkan perbedaan nilai arus yang dihasilkan dari switch sebelumnya. Nilai konversi dari kombinasi penutupan switch sebelumnya pada tabel berikut, yaitu di mana pada tabel tersebut kemudian adapun penjelasan dari rangkaian DAC yang lainnya, yaitu R per 2R ladder DAC, atau metode ini dari konversi digital to analog adalah 2 per 2R ladder. Metode ini banyak digunakan dalam IC DAC pada rangkaian 2R R per 2R ladder, yaitu hanya dua nilai resistor yang diperlukan yang dapat diaplikasikan untuk ke CDAC dengan resolusi 8,10 atau 12 bit. Kemudian prinsip dari rangkaian R per 2R ladder adalah sebagai informasi digital 4 bit masuk ke switch dan dari D0 sampai D3 kemudian mempunyai kondisi 1 sekitar 5 volt atau 0 sekitar 0 volt. Dengan pengaturan switch akan menyebabkan perubahan tegangan yang diberikan ke penguat penjumlah inverting sesuai dengan nilai equivalent binernya. Sebagai contoh, jika D0 sama dengan 0, D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0, dan D3 sama dengan 1, maka R1-nya yaitu dengan paralel dengan RS menghasilkan 10K. Selanjutnya 10K itu seri dengan R6 yang menghasilkan 20K dan paralel dengan R2 yang menghasilkan 10K, dan seterusnya sampai R7, R8, R3, R9, dan sehingga diperoleh rangkaian yang ekuivalen seperti yang tertera pada laporan tersebut. Kemudian setelah dasar teori dari laporan kami, terdapat langkah percobaan, yang dimana langkah percobaan tersebut kemudian menghasilkan data hasil dari praktikum yang akan kami analisa di bagian analisa data, dimana di analisa tersebut yaitu karakteristik DA converternya, yaitu dimana untuk terdapat rumus VRF sama dengan diketahui VRF-nya min 2,36 dan VA-nya sama dengan 10 MV. Kemudian kita cari V teorinya yang dapat digunakan dalam persamaan tersebut dengan V teori, yaitu min VRF 2 per 2 maksimum tambah 1 sama atau kemudian bagian keduanya yaitu selisih antara teori dengan V aktual, dimana yaitu V teori dikurang V aktual. Jadi kemudian adapun analisa bagian keduanya yaitu karakteristik DA converter dengan recording dinamik, yaitu dimana kita juga sama mencari nilai V teori dengan VRF, yaitu V teori sama dengan VRF per 2 per 2 max tambah 1. Kemudian mencari nilai selisih antara V aktual dengan V teorinya, yaitu dimana V aktual dikurang V teori. Kemudian yang membedakan antara analisa yang kedua ini dengan analisa tabel sebelumnya, yaitu dimana jika analisa yang kedua ini V aktualnya dimana nilai binernya semakin besar, nilai desimalnya semakin besar, maka nilai V aktualnya juga semakin besar, yaitu dimana perbandingan antara V teori dan V aktualnya tidak terlalu jauh. Kemudian ada analisa di bagian gambar,
di bagian gambar penggunaan DA converter, yaitu di mana dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa gelombang merah yaitu inputan dan gelombang biru merupakan output yang dapat dilihat dari bebannya semakin kecil. Nilai input yang diberikan dapat diketahui bahwa gelombang output dipengaruhi oleh nilai bit yang diberikan juga. Kemudian bagian terakhir dari laporan yang dapat saya jelaskan yaitu kesimpulan. Di mana di kesimpulan itu kita dapat menyimpulkan yaitu besar tegangan yang diberikan akan mempengaruhi juga binar selisih antara V ukur dengan V hitungnya. Kemudian besarnya tegangan referensi yang diberikan mempengaruhi besarnya V aktual yang diperoleh, di mana semakin besar V referensi yang diberikan maka semakin besar juga V aktual yang didapatkan. Kemudian pada gelombang penggunaan DA converter didapatkan bahwa semakin besar juga output yang dihasilkan. Kemudian di laporan juga terdapat DAPUS atau daftar pustaka, di mana daftar pustaka tersebut merupakan sumber kita mendapatkan modul dari percobaan 3. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.